Mari kita sambut High Class Response Master Kang Hari Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil kalau dari sini, yang bapak-bapak belum kedengeran. Sehat semua? Alhamdulillah. Bahagia semua 2 hari belajar di sini? Alhamdulillah. Dan dari daerah di berbagai daerah di Indonesia udah hadir ke sini. Sahabat-sahabat sukses berkah community, perkenalkan saya Hari, biasa dipanggil Coach Hari. Biasa dipanggil Kang Hari, Anda boleh manggil saya apa aja. Hari ini bersyukur banget berada di hadapan Anda semuanya. Supaya nggak kebanyakan ngobrol, mari kita langsung curhat. Are you ready? Alright. Teman-teman semuanya, nanti di hadapan ini tuh ada QR Code. QR Code-nya tolong disorot, nanti akan ada pertanyaan. Beberapa setelah kita nyorot, itu disorot, ada pertanyaan. Pertanyaannya akan hadir 30 detik dari sekarang. Siap ya? Yuk teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau Anda boleh masuk ke Slido, lantas hashtagnya 3402782 ya. Hashtagnya 3402782. Sudah? Belum ya? Belum ada pertanyaannya, sebentar lagi, sesaat lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Oh, sinyal, lagi rebutan sinyalnya. 1000 orang lebih ada di sini. Udah masuk? Belum? Oh, oke. Saya mau turun aja kalau kayak gitu ya. Mau ngecek nih, udah bisa belum ya? Oke. Sudah Pak? Tinggal nunggu pertanyaannya ya. Kosong, ya sesaat lagi ada, tapi sebentar lagi akan dihantarkan ke halamannya. Sudah Kak? Bapak sudah? Oke, pertanyaannya udah muncul ya. Baik, ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya sudah muncul. Sebagai seorang pengusaha, sebagai seseorang yang mau baru mulai berusaha, berbisnis, apa masalah, apa tantangan yang paling besar yang Anda hadapi dalam menjalankan peran Anda saat ini? Ya, sebagai seorang yang disebut pengusaha atau baru mau mulai usaha, oke, kita lihat. Apa tantangan terbesar yang Anda rasakan dalam menjalankan peran Anda saat ini? Melawan ego sendiri. Oke. Orang tua, membagi waktu. Ada lagi yang lain? Kak, udah mulai nulis? Ditulislah. Oke, kakak udah nulis? Silahkan dituliskan. Kang Haji lanjut, bingung arahnya mau kemana? Oke, cakep. Menjaga emosi diri, wow. Keraguan-raguan. Ustadz, udah Ustadz? Khalas nulis? Oh sudah ya. Tadi Ustadz jawabnya apa? Oh jangan ya. Teman-teman, ini anonimus. Jadi nggak ketahuan siapa yang nulis, bebas curhat ya. Boleh, bebas, nulis apa aja. Kita lihat lagi, ada 208, waduh luar biasa. Menjaga emosi diri, selanjutnya melawan diri sendiri, membagi waktu, membangun tim, bingung arahnya mau kemana. Next, kok jadi bolak-balik ya? Melawan diri sendiri, ditaruh ke bawah Kang Haji. Oke. Tadi kita sudah baca yang ini. Baik. Oke, boleh ditarik lagi di yang next-nya. Tadi kita udah baca yang ini. Underrated, tim yang butuh. Oke, perhatikan. Butuh talent yang mumpuni di level manager. Ada yang punya masalah kayak gitu? Ada, bisnisnya udah mulai besar. Ya. Bingung. Kakak, boleh nulisnya pakai subjek, predikat, dan objek ya.
Jadi siapa yang bingung? Tim kita yang bingung atau kita yang bingung? Misalkan tim saya bingung sama saya, boleh? Oke, next. Enjoy dan berat untuk rada ikhlas. Ini gimana ya? Tunggu sebentar ya. Agak membingung. Apa tantangan terbesar Anda dalam menjalankan peran Anda saat ini? Tantangan terbesar saya adalah untuk enjoy dan agak berat untuk ikhlas. Gitu kali ya maksudnya ya. Oke. Melawan ego sendiri. Orang tua, tantangan terbesar yang Anda rasakan menjalankan peran Anda saat ini adalah orang tua. Gitu. Ini kayaknya mau nikah ini kayaknya ya. Ada yang mau dijelasin? Enggak? Oh jangan-jangan Anda yang nulis? Enggak ya? Oke. Apa Bu? Mendapatkan ridho suami itu tantangan terbesar ibu dalam menjalankan bisnis ini gitu Bu ya? Oh oke. Padahal tadi udah anonimus loh. Sekarang jadi curhat. Baik. Tantangan terbesar apa yang Anda hadapi dalam menjalankan peran Anda saat ini? Tim baru butuh pelatihan. Baik. Ngomong-ngomong, timnya yang butuh pelatihan, apa kitanya yang butuh dilatih dulu ya? Kitanya yang butuh dilatih, tim juga. 313. Baik. Iya, butuh talent yang mumpuni di level manager. Ini udah dibaca tadi. Yes. Oh, oke. Baik, masalah yang saya rasakan sebagai owner adalah karyawan yang selalu tergoda kompetitor. Alhamdulillah, bukan suami yang tergoda oleh pelakor. Masih ngomongin kompetitor, alhamdulillah. Tapi itu challenge ya. Kita lihat lagi, membangun super team. Sudah melakukan, kemarin kan Mas Joko tentang ngebangun bagaimana resilient team ya. Gitu, ada manfaatnya buat Bapak? Ada ya? Banyak. Konsistensi dalam melaksanakan komitmen. Masya Allah. Menerapkan sistem baru pada tim dan diri sendiri. Menyamakan visi dengan visi perusahaan terhadap sistem yang baru. Saya selalu membingungkan suami. Ini gimana ini ya? Saya selalu ibu selalu membingungkan suami. Oh oke. Gitu ya. Gak ada modal. Karyawan minta gaji banyak. Jangan-jangan ini satu orang nih. Yang nulis enternya 3 kali ya. Karyawan minta gaji banyak, gak ada modal dan saya selalu membingungkan buat suami. Oke. Hah? Ini apa? Membangun rumah tangga. Masya Allah. Siapa yang belum nikah? Cung. Akhwat, siapa yang belum nikah? Wan, siapa yang belum nikah? Ini lihat akhwat ini pengusaha-pengusaha. Khadijah. Ya Allah. Wat, siapa yang belum nikah? Itu pengusaha-pengusaha keren ya Allah. Gak kelihatan. Abis ini nikah ya. Nah. Justru itu tantangannya. Kurang ilmu tentang bisnis, Masya Allah, makanya hadir ke sini. Nah yang kayak gini nih bagus nih. Bingung memilih bisnis yang cocok, masih ragu mau pilih bisnis pakaian atau laundry. Laundry kan bisnis pakaian juga, cuma nyuci pakaian. Akhirnya sampai sekarang belum memulai karena takut gagal jika salah pilih. Masya Allah. Itu tantangan. Ini ada lagi apaan? Woi bercanda lu pada bercanda woi. Apa tantangan terbesar yang Anda rasakan dalam menjalankan peran Anda saat ini? Dicintai dan mencintai istri orang. Jangan-jangan ini dia yang tadi nulisin selalu dibingungkan oleh istrinya. Males. Perannya apa? Tantangannya males. Oke. Prememori ya. Saya jahat sama suami. Masih malu di depan kamera. Ini sebetulnya seminar apa ini? Saya takut salah masuk ini. Oke. Tantangan yang terbesar Anda rasakan dalam menjalankan peran Anda adalah bos yang menakutkan.
Dan dia ada di sini. Ini istri, oke, mengatur SDM, good. Istri yang terlalu overthinking ketika ada masalah baru, Masya Allah. Apa masalahnya? Ketika saya mencintai dan dicintai istri orang, ya jelas lah. Satu tujuan dengan pasangan. Oke, teman-teman, ada 336 orang yang nulis dan selalu bertambah jadi 75 responnya. Nggak bisa dibacain semua karena waktu saya cuma 50 menit. Tapi thank you banget udah ngejawabin itu semuanya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Lihat orang yang sebelahnya. Berdua. Lihat orang yang di sebelahnya. Lihat orang yang berdua semuanya. Ayo berdua deketan makanya. Oh ini kakak OEC 1 yang tadi dicariin loh sama Mas Yuda. Berdua, bapak-bapak berhadapan-hadapan dikit. Udah pada kenal belum? Udah. Kalau belum kenalan dulu. Kita mau saling doain pulang dari sini semuanya jadi pada ngerti bisnis. Kita mau doain sepulang dari sini semuanya pada nambah pokoknya uangnya. Amin. Bilang orang yang sebelahnya, bilang, halo berhadapan-hadapan. Udah tahu namanya? Udah tahu namanya. Doainnya kayak gini, lihat. Ya Allah sayangi orang ini. Ya Allah cintai orang ini. Ya Allah lunaskan hutang orang ini. Ya Allah besarkan bisnis orang ini. Orang ininya ganti ya, ganti namanya sama dia. Siap? Woi yang ikhlas ngedoain, yang ikhlas. Ayo doain tuh orang butuh doa. Ayo depan-depanan. Ya Allah sayangi. Ya Allah cintai. Ya Allah lunasi hutang. Ya Allah gedein bisnis. Semuanya Bilqis loh, Bilqis siapa lah ya. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. MBG tetap jalan meski libur sekolah. Istighfar guys, istighfar. Yang Anda tulis barusan itu masalah atau fakta? Fakta atau masalah? Oke. Suami yang tidak mendukung bisnis, fakta? Bukan masalah. Istri yang selalu membuat bingung, suka overthinking kalau ada masalah baru. SDM yang butuh pelatihan, fakta atau masalah? Daya beli yang sekarang turun, fakta atau masalah? Operasional yang kosnya naik terus, fakta atau masalah? Kok hidup Anda penuh dengan masalah? Pertanyaannya sesimpel itu, Pak tolong jawab. Tapi colek dulu orang sebelahnya bilang, Besti. Sesi Kang Hari, jangan terlalu serius. When you get too serious, bilang, you get stupid. Jangan terlalu serius, bisa? Senyumnya Pak yang paling pojok, senyum. Bu, senyum. Oke. Pak, SDM yang butuh pelatihan, fakta? Masalah bukan? Ini langsung wajahnya pada kayak gini. Padahal pertanyaannya sederhana, tak sederhana kan ya Pak? Istri cerewet, fakta atau masalah? Saya nanya sama bapak-bapak. Pak, fakta atau masalah? Si bapak bilang, nih kalau saya bilang fakta, saya punya masalah setelah ini Kang Hari. Bu, bapak-bapak cuek sama kerjaan rumah, fakta atau masalah? Fakta. Teman-teman, yang Anda tulis tadi semua yang banyak itu 300 respons lebih, semuanya itu awalnya adalah fakta. Membangun tim yang resilience di era yang kayak begini, di mana pesaing nawarin tim kita yang paling hebat. Fakta?
Fakta. Apakah udah masalah? Belum. Baru Kang Hari modal nggak pernah cukup. Kang Hari fakta. Kang Hari jualan sekarang nggak kayak jualan 10 tahun yang lalu. Fakta. Fakta. Apakah udah jadi masalah? Tapi kelihatan tiap hari, Kang. Coach, saya tiap lihat hari itu omset naik dikit, turun banyak. Halo? Itu fakta. Tapi ketika fakta, kejadian, dan realitas dilihat tiap hari, maka input yang kita punya masuk ke otak kita dan kemudian jadi persepsi. Kalau udah ngegabung tiga kayak begini, yang biasanya yang sering jadi masalah yang mana? Yang fakta, realitas, apa persepsi? Jualan susah, udahlah tutup aja bisnisnya. Jualan susah, fakta, kejadian, udahlah tutup aja bisnisnya. Fakta, bukan, itu persepsi. Istri cerewet, fakta. Kalau bisa gue tuker tambah deh nih. Fakta, persepsi. Oh, ibu bilang, seksis banget sih, oke. Bu, halo. Dapetin izin suami untuk bisnis kadang-kadang gampang, kadang-kadang susah. Fakta, andai aku gak nikah sama dia kali gue udah jadi istri camat kali. Fakta, persepsi. Halo. Teman-teman, dunia lagi gonjang-ganjing, fakta? Oh, boleh. Cek 1, 2, lebih asik. Dunia lagi gonjang-ganjing, fakta? Fakta? Fakta. Emas lagi naik harganya, fakta? Kemarin dulu aja 1 juta susah beli, sekarang hampir 3 juta. Harga naik, fakta? Kayaknya aku gak ditakdirin kaya deh. That's persepsi. Halo? Kalau udah ngegabung kayak gini, yang biasanya jadi masalah yang mana? Yang fakta, realitas, kejadian, atau persepsi? Good, tolong terus respon ya. Persepsi itu adanya di mana? Di dalam diri kita apa di luar diri kita? Pakai gerakan. Di dalam, di mana? Fakta, kejadian, realitas adanya di luar apa di dalam? Persepsi adanya di mana? Yang probabilitas bisa jadi masalah, yang fakta apa persepsi? Persepsi adanya di mana, Pak? Berarti kalau yang perlu kita benerin yang mana dulu? Yang fakta, realitas, dan kejadian atau yang persepsi? Yang perlu yang kita benerin yang mana dulu? Harga emas apa kita dulu? Yang perlu kita benerin tim kita dulu apa kita dulu? Yang perlu kita benerin operasional perusahaan apa operasional kepala kita dulu? Selesai trainingnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Ini tepuk tangan dengan persepsi yang masih membingungkan. Tepuk tangan tuh yang semangat gitu loh. Gitu dong. Itu tuh pengusaha, calon pengusaha kaya tuh kayak gitu. Tepuk tangan. Apa sih? Guys, pertanyaannya, kapan kita berhenti berpersepsi? When? Kapan? Tidur. Pingsan. Rofi al-qolamu ansalasun. 1 tidur, 2 pingsan, 3. Sahabat-sahabat semuanya, kita berpersepsi ketika kita tidur. Meninggal singkat. Kalau kita lagi nggak tidur, kita selalu berpersepsi. Teman-teman semuanya, persepsi pernah selesai nggak? Nggak. Marilah kita panggilkan Kang Hari Firmansyah. Saya naik ke atas, terus persepsi bilang, gila gede banget. Persepsi. Dideketin, ya ampun segini. Makin gede. Persepsi. Halo. Jadi kapan persepsi berhenti? Nggak ada, kecuali Makanya kalau persepsi kemudian nggak disaring, kita persepsinya udah kemana-mana, benar?
Karena otak kita selalu butuh objek untuk memikirkan sesuatu, maka objek itu harus ada sesuatu yang gede, sesuatu yang besar, yang kita simpan di kepala dan di hati kita. Namanya big object. Namanya apa? Big object. Saya nggak bisa dengar. Namanya apa? Big object. Sesuatu yang gede yang kita pikirin dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kalau big object ada di kepala kita, maka yang akan muncul adalah kesadaran. Yang akan muncul apa, Pak? Bu, yang muncul apa? Aduh, bisnis suami istri gimana ya? Kayaknya harus belajar sama Yai En sama Kak Mira deh. Bisnis suami istri itu ngejalanin bisnis suami istri, pas mau makan ngomongin, gimana jualan hari ini? Mau tidur, oh sih itu susah banget diurusnya, ampun kalau bisa kita delete deh. Yang kita obrolin di meja makan, di tempat tidur, di mobil, di motor, semuanya bisnis. Jadi capek. Fakta? Halo. Tapi kalau kita punya big object, jadi kita sadar. Sayang, ini anak-anak makin gede. Biaya makin besar. Kita pengen kuliahin anak-anak di tempat yang terbaik. Yuk kita komitmen untuk tahun ini ngegedein bisnis supaya anak-anak punya biaya kuliah. Biaya kuliah itu jadi big object. Ketika big objectnya udah ada, maka yang akan muncul adalah kesadaran. Adalah apa? Bu, kayaknya kita nggak bisa, kerjanya cuman kita berdua. Kita udah perlu tim. Bu, tim kita kayaknya perlu di-upgrade. Udah nggak bisa kayak gini lagi, karena permasalahannya udah beda. Kenapa tim perlu di-upgrade? Karena kita butuh banget untuk kemudian menyediakan apa yang kita canangkan si big object tadi. Kalau big object memunculkan kesadaran, setelah sadar memunculkan kepedulian. Memunculkan apa guys? Oke. Setelah kepedulian muncul, yang muncul adalah ambisi. Ini 1000 orang ambisi semua nih. Hari Minggu orang lain pada liburan, Anda datang ke sini, ambisius banget. Halo. Jadi orang yang ambisius boleh nggak? Pak, boleh nggak Pak? Bapak bilang, saya nggak tahu, istri saya yang ambisius. Saya cuma diajak ke sini. Hasil dari ambisi adalah aksi. Jadi, menjadi seseorang yang ambisius itu bagus. Siapa yang butuh suami yang suaminya itu cetar membahana, punya ambisi besar, acungkan tangan dan katakan saya. Bapak lihat, ternyata istri Anda membutuhkan suami yang ambisinya gede. Halo, di sebelah sini cuma bilang, ada salah satu istri Anda ngangkat tangan tadi? Ada? Istri Anda bilang, suami gue banget. Kang Hari, emang kenapa sih harus punya big object? Teman-teman, otak kita itu gak pernah berhenti mikirin sesuatu. Makanya kenapa kalau scrolling nikmat banget, betul gak? Karena kalau kita scrolling, kita lagi dikasih objek demi objek demi objek. Bungkus? Siapa yang setelah 2 hari di sini pikirannya jadi agak jauh lebih fokus? Coba. Karena dari kemarin Anda mempelajari objek yang benar dan besar. Betul? Tentang finansial, tentang krisis protokol, sahabat-sahabat resilience protokol, tentang keuangan, tentang bagaimana membangun dan menjaga operasional. Betul? Anda dikasih objek yang besar. Kalau kita nggak punya big object, yang muncul adalah objek-objek kecil. Gosip. Oh, lambe turah. By the way, artis ada cerita apa sekarang? Artis lagi ada cerita apa nih yang? Iya, ada cerita apa? Hah? Lagi ada cerita apa sekarang? Apa? Apa? Dijawab sama dia. Aldi Bakri. Ada masalah apa? Bapak nggak punya masalah hidup sampai mikirin masalah dia. Saya kasih hadiah dulu ya. 50.000 buat Bapak. Salim. Tunggu sebentar. Anda nggak punya masalah mikirin masalahnya dia? Banyak Kang. Cuma
Lewat doang. Cuma lewat doang. Abis lewat terus dibuka. Terus jadi asik. Terus gak kerasa waktu banyak. Iya kan. Boro-boro mikirin operasional bisnis. Finansial kayak gimana, kalau lagi mikirin dia. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lagi ada cerita apa akhir-akhir ini? Astagfirullahaladzim. Ini adalah contoh manusia-manusia yang sudah tidak punya masalah. Dia jawab banyak banget. Ada ini Kang, ada ini Kang, ada ini Kang. Sambil bibirnya gini. Mana tadi kakak yang jawab? Ya 100.000. Pulang dari sini stop mikirin masalah mereka. Pertanyaan lagi. Ada hadiahnya dong. Teman-teman. Kalau kita nggak mikirin pikiran yang besar di kepala kita selalu mencari bahan pikiran. Bungkus? Selalu mencari objek. Dan objeknya jadi objek yang kecil-kecil. Artis, hoax, berita gosip, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan kemudian kepala kita jadi penuh, dan kita jadi memikirkan hal-hal yang gak perlu dipikirin. Namanya overthinking. Drakor. Bapak-bapak gak mau kalah sekarang. Dacin. Ibu tahu, ibu harus baik sama suami ibu. Karena bisa jadi mereka adalah CEO yang sedang menyamar. Ibu harus pokoknya urus suami Anda dengan penuh kasih. Siapa tahu sebentar lagi penyamarannya terbuka. Kalau Kamira udah gak usah terlalu baik. Karena YIEN udah jadi CEO ya. Teman-teman semuanya, ada drama Korea, ada drama Cina, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Kita jadi mikirin hal-hal yang gak perlu kita pikirin. Kita jadi overthink. Ketika kita jadi overthinking, maka yang akan muncul bukan ambisi. Yang akan muncul adalah obsesi. Siapa yang pengen punya bisnis yang besar dan bermanfaat buat umat? Itu ambisi apa obsesi, Pak? Siapa yang pengen bisa bangun pesantren di tanah seluas berapa hektar kemudian membuat? Itu ambisi apa obsesi? Jangan-jangan karena kita selalu ngelihat Instagramnya orang lain, kemudian kita cemburu sama mereka, kemudian kita membandingkan hidup kita dengan hidup mereka, kita jadi nggak punya big goalnya sendiri. Kita cuma pengen big goalsnya apa kata orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari kemarin kita belajar, kita balik lagi. Big goal saya 2026 apa ya? Bungkus? Sebelum kita lanjutkan, 1 menit tolong tuliskan. Big goal saya 2026 ke depan apa? Nanti boleh sharing, dapat hadiah. Big object saya 2026 apa? Oke, masih ada 33 menit. Iya, di jidatnya orang lain. Di catatan sendiri-sendiri Bunda. Di handphone, boleh di handphone. Big object. Nggak usah nungguin Slido, nggak ada Slido. Nulis di mana aja. Di handphone Anda. Di WhatsApp, kirimin nama suami. Nih, big object aku 2026 membuat kamu sadar. Oke. Asik. Iya, gurunya ke situ nemenin kamu, ya Allah lucu banget. Oke, sudah Kak? Big objeknya pendek banget itu ya. Gak apa-apa, gak harus gede. Kang Ruli, Ustadz Ruli, punya big object ingin membuat santri-santri jadi cerdas IT. Makanya beliau punya pondok digital tuh. Mas Ruli. Bu, udah Bu? Baru nulis. Bapak kayak, sampun. Big object. Pengen punya rumah sendiri, amin. Ini buat nambah-nambah tabungan ya. Punya rumah sendiri. Buat DP.
Barakallahu fiik, Masya Allah. Kapan punya rumah sendirinya? 2000 entah kapan. Nah, ditulisin. Sudah Kak? Big object? Udah? Apa big objectnya? Kasih backsound yang sedih gitu loh, yang drama Korea banget. Udah big object ada? Ada. Boleh diceritain? Nggak boleh. Private. Oh oke. Tapi temennya tahu. Oke. Punya big object. Boleh diceritain? Boleh. Kasih mic-nya 4 sekaligus ya. Cek. Halo. Ini dulu. Iya, kita lewat. Terima kasih Pak. Kasihan udah ikhtiar. Iya, bismillah. Siap. Bismillah, mumpung yang kenal cuma 1 orang di sebelah saya, jadi di sini saya mau mau ngomong ya. Kalau saya ada di kota saya diem. Jadi ini adalah sebelumnya berarti Saking saya obsesi. selebgramnya dia ya. Obsesi. Oke, sebelumnya obsesi. Iya, karena di 2025 gagal. Oke. Gitu. Jadi bismillah, mudah-mudahan Big Object 2026 ini saya punya hutang 1 on emas ke orang tua saya. Padahal harga emas nah Lagi itu naik. belum terrealisasi. Itu big object saya yang pertama, dan yang kedua adalah usaha saya apotek. Saya Masya Allah. ingin pembelian barang, saya nggak punya utang ke PBF, ke pedagang besar. Jadi saya ingin semua pembelian cash Masya di Allah. tahun ini. Amin. Amin. Buat Aminin teman-teman. dong teman-teman. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak. Langsung kata mamanya yang sebelah, aku ikhlaskan utang 1 onsmu itu. Fokus sama bisnismu. Ini tambahan. Alhamdulillah. Bapak-bapak, halo. Pak, siapa yang mau sharing big objectnya? Mana? Ayo. Wow, keren. Bapak yang sebelah sana yang jauh dulu. Ayo Pak, cepetan. Ya, yang angkat tangan sambil pegang handphone tadi. Ayo, what is your big object? Come on. Mana ya? Berdiri Pak. Yes. Oke, nama. Yes, brother. Langsung bro. Ya, saya memiliki big object di tahun 2026 ini agar saya bersama orang-orang terdekat saya itu bisa terbang bersama dalam hal bisnis dan perjuangan. Oke. Apa bentuknya yang spesifik? Kalau dalam bentuk hal bisnis, bagaimana bisa mengelola digital marketing? Masya Allah. Kalau untuk perjuangan tentang hal pendidikan. Baik. Untuk sewilayah apa, sebesar apa digital marketing itu Bapak buat? Digital marketing yang kami buat ini masih dalam hal menggabungkan platform-platform yang sering dipakai kita semuanya, kemudian kita tautkan link tersebut, nanti kita berikan benefit di situ. Terima kasih. Ya. Itu big object. Tepuk tangan dulu dong. Sekarang tolong berhadap-hadapan, berdua-berdua, ceritakan kepada temannya apa big object Anda. Bapak, buat Bapak 1 buku high class response. Barakallahu fiik. Berkah. Berdua-berdua berhadap-hadapan, dengerin cerita temannya. Apa big object saya 2026? Ayo, sebelum kita lanjutkan ke yang lain. Ayo kakak-kakak cerita. Nyun sewu Ustadz, silakan cerita. Oke, apa big object Anda? Yes, disaringkan supaya saling inspirasi. Asik. Masya Allah, amin. Amin ya Allah. Amin. Kabulkan ya Rob. Amin. Yes.
Tukeran. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih tos dulu buat temennya. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Iya, susah kalau udah ngobrol diberhentiinnya ya. Amin. Penonton, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Alhamdulillah. Ya Kang Hari, ngomongin big object, ngomongin dream, ngomongin tujuan. Parah, udah lewat. Penonton, lihat. Guys, perhatikan. Kita ini hidup di dunia yang krisis, benar apa betul? Kita lihat ya, krisis dari waktu ke waktu, teman-teman. Kita lihat, krisis di abad ke-19. Krisis di abad ke-19, 1800 ke 1900. Krisis di abad ke-19 hanya terjadi satu kali. Berapa kali? Sisanya ada market yang resah, ada orang-orang yang kebingungan, ada yang segala macam. Tapi nggak pernah jadi krisis global, nggak pernah. Cuman satu kali. Guys, halo. Tahun 1900 sampai tahun 2000 dunia mencatat, kita lihat ya. Krisis di abad 20. Satu kali depresi, satu kali Great Depression, 2 kali jatuhnya pasar saham, 10 krisis dan 2 resesi. Berapa tahun? 100 tahun. 1800 ke 1900 cuma satu kali, 1900 ke tahun 2000 cuma 10 kali krisis. Halo, wahai pengusaha abad 21, tepuk tangan dulu dong. Dari tahun 2000 ke tahun 2026, 26 tahun, cek berapa kali krisis. Belum termasuk naiknya harga emas, belum termasuk jatuhnya IHSG Indonesia kemarin. Selama 26 tahun, krisis kita 17 kali. Halo, banyak apa banyak banget? Dan kita adalah umat yang ada di situ, keren apa keren banget? Ini manusia penuh krisis. Perlu nggak kita ngerespon krisis dengan baik? Perlu apa perlu banget? Teman-teman, satu kali saya mengisi training di perusahaan konglomerat, anak Jarum. Anak perusahaannya Jarum. Dia bilang kayak gini, CEO-nya dia bilang kayak gini. Setiap kali kita berbisnis, kita pengen untung. Betul? Ini time, ini money. Ini waktu, ini uang, the value. Pengennya langsung melesat. Dia bilang, zaman 2021 kayak 26 tahun di abad 2020 sekarang kayak begini, dari tahun 2000 sampai 2025 aja ada 17 krisis. Berarti setahun, 2 tahun sekali. Teman-teman semuanya, dan dia mengamati, ternyata bisnis itu sama seperti Yai EN tadi bilang, ya gitu-gitu aja. Ada saatnya kita naik, tapi ada saatnya kita turun. Dari dulu kayak gitu. Ada saatnya ketika turun banget gelap, tapi nggak mungkin dari turun gelap ini jadi ambruk, enggak. Pasti ada naik lagi. Sesuai nggak nih dengan cerita yang tadi spiritual brutality-nya Kiai EN? Sesuai? Orang-orang yang kemudian ngeliat krisis kayak gini, ketika bisnisnya naik dan menghasilkan uang banyak, apa yang dia lakukan? Belanja. Dia nggak punya big object kecuali pengen duit yang banyak, cuan yang banyak, maka dia belanja habis-habisan.
tanpa dia tahu bahwa bisnisnya nggak selamanya ada di atas, pasti ada turunnya juga. Dan ketika turun dia jadi stres. Itu yang terjadi sama saya 2025. Sekian belas tahun Allah memberikan bisnis yang besar. Tahun 2025 ada kebijakan tertentu dari pemerintah menyetop bisnis yang saya punya. Kemudian saya bilang, ini repot nih kebijakan kayak gini, kayaknya bakalan gelap banget deh hidup. Halo, sahabat-sahabat semuanya, turun. Ketika turun, orang lain yang gak punya respon baik, dia bilang, nih kayaknya lagi gak bisa nih. Nih kayaknya bisnis lagi gak oke banget nih buat saya. Padahal nanti akan ada moment of truth, akan ada golden moment banget. Golden moment justru kata si konglomerat itu, terjadi bukan duitnya ketika cuannya banyak, enggak. Golden moment adalah ketika orang-orang lagi depresi sama bisnisnya, dia kemudian mikir, kayaknya bisnisnya udah susah, gua jual aja deh. Dan ketika mereka menjual bisnis, kita beli bisnis mereka. Dan kita beli bisnis mereka, seketika udah kita beli asetnya, sesaat setelah itu dunia akan kembali naik. Ini terjadinya 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun harus punya 4 strategi. Kapan lagi naik kita mesti ngerespon gimana, lagi turun kayak gimana, lagi gelap kayak gimana, habis gelap terbitlah terang seperti apa. Halo. Dan Anda beruntung banget di Sukses Berkah Community itu, kita bukan cuma diajarin, tapi kita juga di guidance, ditelateni, ditemenin untuk ngadepin berbagai macam kurva bisnis ini. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Tepuk tangannya kayak lagi gelap banget. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. 2 tahun, 4 strategi butuh satu hal yang namanya resiliensi. Ketahanan. Gimana supaya kita tahan? Kita perlu punya fleksibilitas terhadap ketidakjelasan. Kata guru besar Islamic Positive Psychology, namanya Pak Bagus Riono, dia presiden dari Islamic Positive Psychology, orang UGM, dia bilang kayak gini, mental illness itu terjadi muaranya cuma satu, apa? Ketika kita nggak punya fleksibilitas terhadap uncertainty. Apa sekarang hal yang pasti? Nggak ada yang pasti, semuanya uncertainty. Semuanya tidak jelas. Maka kalau kita nggak punya fleksibel terhadap hal-hal yang nggak jelas itu, siap-siap mentalnya sakit. Sahabat-sahabat semuanya, dan di sini Anda kalau ngelihat teman-teman yang pakai OYC 1, 2, 3 sampai sekian-sekian, mereka ditemenin sama Coach Ridwan Abadi oleh para coach untuk ngadepin berbagai macam rintangan, hadapan dan lain sebagainya untuk bisa mereka hadapi dengan luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Guys, Kang Hari, saya bisnis aja belum, baru mau bisnis. Omset aja masih kurang dari 100, bahkan belum puluhan juta. Gimana sekarang saya pengen bisnis luar biasa. Kang Hari, bisnis saya sekarang udah banyak banget, karyawannya udah lewat dari 100. Permasalahannya udah nggak UM lagi. Sekarang nggak usaha kecil lagi, sekarang udah permasalahannya usaha menengah dan menuju besar. Tetap, kata Yai EN tadi, meskipun krisisnya berganti, jiwa manusianya itu tetap. Sahabat-sahabat semuanya, dan di sini saya pengen cerita tentang satu hal yang umum banget perlu kita ketahui. Apa itu? Seni merespons. Are you ready? Oke. Teman-teman, kalau ada kejadian, kita pakai kejadian tersebut, kita cuma menghasilkan persepsi, dan dari persepsi itu kita ngerespon, maka responsnya jadi respons yang reaktif. Responnya jadi respon yang apa, Bu? Reaktif. Dan ketika respon yang reaktif itulah kemudian baru jadi masalah. Belum jadi masalah ketika kejadian itu belum. Tapi ketika kita berpersepsi, ngerespon based on persepsi kita, itu jadi reaktif. Hari ini saya ngajak, kalau ada kejadian, lantas ada persepsi, jangan biarkan persepsi itu berdiri sendiri. Tapi persepsi itu dikasih logika, dikasih rasa, namanya persepsi plus makna.
maka insya Allah responnya jadi respons yang proaktif. Gebiar Wirausaha ke-12 akan dilaksanakan di Yogyakarta. Kata orang Makassar, jauh banget. Pengeluaran lagi. Omset belum seberapa, pelatihan mulu, kapan ngomsetnya? Halo? Itu kejadian, dipersepsi, kemudian responnya respon yang reaktif. Gebiar Wirausaha 12 akan dilaksanakan di Yogyakarta. Kata-kata orang Makassar, saatnya. Meskipun jauh, kita meluaskan silaturahim kita. Belum tentu kita dapat partner bisnis di sana, tapi setidaknya 100 orang dari Makassar sepanjang perjalanan kita bisa kenal, ya 100 orang itu silaturahimnya makin lekat nanti. Ewako. Kejadiannya sama? Kejadiannya sama? GWU-nya di sini. Responnya sama? Beda, karena yang satu ngeresponnya cuma berdasarkan persepsi, yang satu ngeresponnya berdasarkan persepsi dan dan saya happy banget ketemu sama orang-orang yang responnya udah luar biasa kayak gini. Tepuk tangan dulu. Dan respon itu ada 5 levelnya. Level yang pertama, level yang enggak banget. Ini namanya level yang basic. Namanya level yang apa, Pak? Ngomongnya enggak kayak gitu, ngomongnya kayak basic gitu. 1, 2, 3. Kayak orang Surabaya ngomong gede, gede gitu. Basic. 1, 2, 3. Ibu-ibu biasanya lebih keren dibanding bapak-bapak. 1, 2, 3. Biasa aja dong Bu ya. Basic. Respon yang basic itu respon yang gak ngasih value. Gak ngasih nilai tambah. Karyawan susah terus kita bilang emang udah dari sananya kayak begitu gak bisa diapa-apain. Udah aja lah bentar lagi ganti. Itu respon pengusaha yang basic terhadap SDM-nya. Ada respon yang seharusnya. Orang Jawa bilang, kudune, sak mestine, sewayae. Kita pakai bahasa Inggrisnya expected. Apa katanya? Cara bacanya gini guys, tarik nafas, terus bilang expected. 1, 2, 3. Masya Allah. Sekali lagi barengan, gini dulu. Ya Allah yang ngikutin pokoknya rezekinya lancar ya Rob. Bisnisnya makin gede karena mereka punya semangat yang luar biasa. Expected. 1, 2, 3. Cakep. Halo. Punya SDM kayaknya nggak bisa ditolong. Nggak bisa ditolong itu karena apa? Karena dia nggak punya niatan yang bagus, nggak punya motivasi yang bagus. Kalau atau nggak punya skill yang bagus. Udah diajak ngobrol belum? Oh iya belum diajak ngobrol. Saya mau ngajakin ngobrol dia dulu. Halo? Leader yang ngajakin ngobrol sama timnya, leader yang keren? Kudune. Expected. Bungkus? Sahabat-sahabat semuanya finansial kayaknya masih broken, ini masih ancur-ancuran. Terus kita belajar bagaimana financial literasi. Bagaimana kemudian kita punya protokol di dalam finansial. Hebat? Pengusaha yang zaman sekarang belajar finansial belum keren. Itu baru kudune. Expected. Bungkus? Marketing kok kayaknya wangel banget. Terus kita bilang, udahlah gak usah pakai marketing. Kan udah ada Allah yang mengatur rezeki kita semuanya. Halo? Itu respon yang basic. Terus datanglah 1000 pengusaha dari seantero Indonesia belajar marketing protokol. Keren? Kudune. Expected. Bungkus? Guys, di atas expected ini kebalik ini ya. Expected ada yang namanya desired. Desired itu sesuai dengan harapan. Bu, punya suami yang ngerti maunya ibu. Masya Allah wajahnya langsung. Pak, punya istri yang selalu mensupport. Gak pernah cerewet. Apapun yang Bapak minta selalu dikabulkan. Dikabulkan sesuai dengan harapan Bapak. Mau?
Istri yang respon kayak gitu, suami yang respon kayak gitu, itu namanya suami yang sesuai sama harapan. Cara bacanya kayak gini Pak, Bu, mendesis dulu. Ayo, 1, 2, 3. Matanya ditipisin. Tangannya ke atas. Terus bilang, desired. 1, 2, 3. Mendesis dulu Pak. Desired. 1, 2, 3. Halo. Belajar ke sini, belajar tentang SDM, belajar tentang finansial, belajar tentang operational protokol, belajar tentang finansial protokol. Abis itu dipelajari lebih lanjut. Belajarnya nggak cuma di sini, dipelajari lebih lanjut, berkomunikasi, saling jaga, silaturahim dijaga banget. Ih, seneng deh dapat teman-teman nih dari Bandung, dari Garut, dari Boyolali, dari Mojokerto, semuanya ngobrol buat satu komunitas, saling support. Ibu bapak tahu tuh orang-orang kuning itu tuh, yang berkaos kuning, itu orang-orang yang Kang Hari butuh apa? Mau dijemput? Udah makan? Buah-buahannya dulu ya. Ada piring kotor? Buset. Semua yang dibutuhkan oleh pembicara disupport sama mereka A sampai Z. Padahal mereka adalah pengusaha loh. Semuanya diurusin. Saya bilang, saya minta kamar satu aja, tim saya biar di hotel yang lain. Gak apa-apa Kang Hari, satu hotel supaya istirahatnya enak. 2 kamar dalam satu hotel. Hotelnya bagus lagi. Bungkus? Itu orang-orang yang bakalan datengin rejeki karena dia jadi magnet rejeki. Dia sudah menempatkan dirinya bukan cuma sesuai dengan apa ekspektasinya, tapi dia selalu bertanya, saya sesuai gak ya dengan persepsi dan ekspektasi orang-orang. Bu, pulang dari sini, jangan jadi orang-orang yang tiba-tiba ngajarin bisnis ke pasangan. Suaminya gak ikut, Pak. Jadi gini loh, ngebentuk bagaimana resiliensi dalam tim kita. Si bapak langsung, apaan sih? No. Pulang dari sini ibu langsung nanya, sayang 2 hari gak ketemu rasanya kangen banget. Apa yang bisa aku support untuk membuatmu bahagia? Si bapak langsung curiga, belajar apa aja ini? Istri kok bisa jadi sehebat ini dalam 2 hari? Next time aku juga mau belajar. Halo suami, siapa yang istrinya gak ikut ada? Jangan pas pulang langsung, Ma, kemarin punya ide tentang financial protokol. Si mama lah financial protokol, dapur aja susah ngebul. Bilang sama mamanya, sayang 2 hari gak ketemu, sungguh di luaran sana tidak ada wanita yang serelevan kamu. Kamulah satu-satunya wanita yang Masya Allah tabarakallah. Gak usah nyuci malam hari ini, gak usah ngapa-ngapain, biar aku. Wawe. Istri bilang, suamiku. Halo. Ada level selanjutnya namanya level yang wow surprising. Level apa Pak? Level yang wow surprising ini adalah Anda yang datang ke sini, di kepalanya banyak sekarang pertanyaan. What's new? Apa ya yang baru yang bisa aku lakukan? Balik dari sini, pulang dari sini Anda bertanya dalam diri, what's next? Abis ini apa ya? Terus lagi what's the better? Abis ini apa yang bisa jauh lebih baik? What's next? What's new? What's the better? Buat kehidupan pribadinya, buat keluarganya, buat bisnisnya. What's new? What's next? What's the better? Setiap teman-teman yang udah ikutan coaching 1 tahun, diminta untuk membuat satu program yang baru, yang selanjutnya, yang membuat komunitas jadi jauh lebih baik. What's new? What's next? What's the better? Halo? Dan perlu kontribusi sama umat. Cek dulu orang sebelahnya bilang, bestie. Bestie. Orang gak peduli. Sebesar apa Anda tahu, sampai mereka tahu, seberapa besar Anda peduli sama mereka. Oleh karena itu,
sepulangnya dari sini. Jangan tunjukkan pengetahuan Anda, tapi tunjukkan kepedulian Anda. Itu. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Guys, ada satu level kalau istiqomah wow surprising. Namanya unbelievable. Namanya apa? Unbelievable. 1, 2, 3. Yang wow surprising. Wow surprising. 1, 2, 3. Siapa yang pengen rezekinya wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, acungkan tangan. Seriusan? Bener. Udah wow surprising belum? Ya, kita pengen segala sesuatu yang baru, tapi kita nggak ngasih sesuatu yang baru buat kiri kanan kita. Nggak kemana-mana. Teman-teman, saya tahu Anda sibuk dengan bisnis Anda. Mungkin Anda ada yang bisnis sambil bekerja. Tapi saya ngajak kepada Anda, ayo kita naikin level respons kita ke 3 yang di atas. 3 di atas inilah yang namanya high class response. Apa namanya? Kalau 2 di bawah, skip. Inilah yang namanya low class response. Namanya apaan? Siapa yang pengen kualitasnya setelah hari ini makin lama makin naik? Masya Allah. Maka kita perlu tahu sahabat-sahabat semuanya. Kalau kualitas kehidupan kita hanya akan naik kalau kita ngerespon segala sesuatu yang terjadi dengan respon yang berbeda dengan sebelumnya. Bungkus? Nggak bisa kita ngerespon hal-hal yang sama di waktu-waktu yang lalu dengan respon yang sama kayak waktu kita ngadepin yang lalu di masa depan. Siap? Bilang lagi sama temannya, bestie. Apapun kejadiannya, hasilnya selalu tergantung dari respons yang kita punya, yang kita berikan. Biarkan krisis terjadi 2 tahun sekali. Sing penting respon kita. Siap berubah 4 kali dalam 1 tahun. Izinkan pesaing kita merongrong karyawan kita. Yang penting jadiin karyawan kita sebaik-baiknya manusia. Seperti yang dibilang Yai EN tadi. Tapi bestie, semuanya tak seindah cocote motivator. Oleh karenanya kita perlu belajar. Teman-teman semuanya, waktu saya tinggal 4 menit lagi. Belajar responsnya belum. Tapi intinya adalah kalau kita mau naikin kualitas respons kita yang biasanya low ke high class, sehingga nanti kualitas hidup kita juga ditolong sama Allah dengan pertolongan yang luar biasa, setidaknya yang kita lakukan adalah 3. Yang pertama adalah selalu ambil jeda. Seperti Anda hari ini ngambil jeda dari permasalahan-permasalahan yang biasa Anda hadapi. Dari kejadian demi kejadian yang Anda hadapi. Hari ini Anda ngambil jeda, suami istri ngambil jeda, dan Masya Allah, insya Allah mulai dari sekarang makin kompak nanti. Bungkus? Kalau tadi Kiai EN nyeritain Mas Abdal yang punya bisnis frozen food, saya mau ceritain Mas Aris dan istri yang punya pesantren, punya kerja di hotel, punya bisnis laundry, dan kemudian luar biasa. Kemarin itu di wisuda, ikutan 1 year coaching. Saya bilang, berapa habis 1 year coaching? Ya kurang lebih seginilah coach. Gede juga ya. Iya, alhamdulillah. Happy nggak? Happy. Kenapa? Ke Bandung berdua, ke Makassar berdua. Setidaknya sebulan sekali jadi ada jadwal berdua. Makin lama nggak ada waktu lagi untuk nggak makin kompak. Ribut berdua. Ya, pulang dari kelas, kamu tuh harusnya tuh jadi yang di depan, jangan aku aja. Iya. Pulang dari kelas jadi sadar di kamar
lanjut lagi diskusinya, tapi dengan ilmu. Tadinya nggak dengan ilmu, jadinya pakai ilmu. Keren apa? Keren banget. Sahabat-sahabat semuanya, mereka berdua melakukan jeda setiap 1 bulan, kemudian di coaching sama Coach Ridwan. Hebat? Wow, surprising. Teman-teman semuanya, kenapa jeda ini penting? Supaya kita jadi tenang, dan ketika kita tenang, kita berpikir, kita jadi bisa melakukan bukan cuma persepsi tapi ngasih makna. Yang kedua, selain ngambil jeda, itu nanti kita perlu ngedesain wow respons kita dalam setiap aspek. Bisnis ada operasionalnya, ada startnya, ada awalannya, ada tengahnya, ada mau akhir, ada ngasilin cuan, ada ngejaga gimana karyawan kita, gimana pembeli kita, customer kita nggak kabur. Ini namanya transaction point. Gimana transaction point ini selalu dipersepsi dengan persepsi, bukan persepsi yang basic, bukan persepsi yang expected, bukan persepsi yang desired, tapi bagaimana persepsi karyawan kita, persepsi customer kita selalu wow, surprising ketika kita melakukan poin demi poin. Itu perlu didesain, karena dia nggak terjadi dengan sendirinya. Tugas ayah kepada anak, tugas suami kepada istri, tiap harinya apa? Didesain bagaimana supaya istri, supaya anak ngelihat kita sebagai suami dan ayah yang wow, surprising. Bukan ayah yang bues. Bukan suami yang buesik, didesain. Yang ketiga, sahabat-sahabat semuanya, gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan makin lama makin baik. Tentang apa? Tentang respon-respons yang kita ambil. Sehingga kita punya jembatan antara kita, pasangan kita, kita dan karyawan kita, kita dan pembeli kita dan distributor kita dan supplier kita. Komunikasinya makin komunikasi yang baik. Teman-teman, siapa yang pengen kualitas hidupnya makin lama makin baik? Colek orang yang di sebelahnya, bestie. Kualitas dari respon kita berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Oleh karena itu, mulai hari ini, respon segala sesuatu pakai makna, bukan cuma persepsi. Karena kualitas dari respon kita berbanding lurus dengan kualitas hidup kita. Tos dulu dong. Tos dulu. Oke. Siapa yang merasa belajar hari ini, acungkan tangan dan katakan saya. Sampai ketemu nanti di akhir sesi. Kita ada penandatanganan buku High Class Response. Insya Allah keuntungannya buat pesantren Ustadz Haris, Ustadz Aris dan istri. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.